Halo Sobat YouTube dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film berjudul Getaway yang dirilis pada tahun 2024, di mana film ini bercerita tentang sebuah keluarga yang tampak biasa berlibur ke pulau terpencil untuk menonton festival tradisional. Tetapi kengerian terungkap ketika mereka ternyata bukan keluarga biasa, melainkan pembunuh berantai yang membalikkan rencana gelap penduduk lokal menjadi pesta berdarah mereka sendiri. Bagaimana cerita selengkapnya? Oke, mari kita mulai. Cerita ini dimulai di Swedia ketika sebuah keluarga Inggris sedang pergi liburan ke sebuah pulau bernama Sualta. Keluarga itu terdiri dari ayah bernama Richard, ibu bernama Susan, putri mereka bernama Jessie, dan anak laki-laki mereka bernama Sam. Di perjalanan, Susan bercerita tentang sejarah Pulau Sualta. Dulu pada tahun 1824, orang-orang di pulau itu mengurung diri karena takut terkena flu yang sangat berbahaya. Tetapi karena mereka tidak bisa keluar untuk mencari makanan, banyak yang kelaparan. Akhirnya mereka terpaksa memakan satu sama lain agar bisa bertahan hidup. Setelah beberapa waktu mereka diizinkan keluar lagi. Tapi kisah mengerikan itu jadi bagian dari sejarah pulau. Karena itu setiap 10 tahun penduduk pulau mengadakan sebuah festival bernama Karantan untuk mengenang kejadian itu. Di festival ini mereka mengadakan pertunjukan teater untuk menceritakan kembali perjuangan leluhur mereka. Keluarga itu kemudian berhenti di sebuah kafe dekat pantai, tetapi pemilik kafe terlihat tidak ramah. Saat mereka memesan makanan, Susan mencoba mengobrol santai dan bertanya apakah pemilik kafe punya anak. Tetapi pria itu menjawab dengan nada kasar bahwa anak-anaknya sudah meninggal. Sementara itu Sam dan Jessie berjalan-jalan di dalam kafe dan menemukan burung laut besar yang kepalanya dipenggal dengan aneh. Mereka merasa penasaran dan memotret burung itu. Kemudian keluarga Smith bertanya tentang kapal feri untuk pergi ke Sualta. Pemilik kafe tampak terkejut sampai menjatuhkan piring. Dia mengatakan bahwa pergi ke Sualta dilarang selama festival Karantan. Dia juga bilang tidak ada hotel di pulau itu. Tetapi Richard menunjukkan bahwa mereka sudah memesan tempat menginap lewat Airbnb dari seseorang bernama Matt Larson. Walaupun begitu, pemilik kafe memperingatkan mereka untuk tidak pergi. Dia berkata bahwa penduduk pulau tidak suka dengan orang asing, bahkan mungkin akan memakan mereka. Keluarga Smith mengira pria itu hanya bercanda. Mereka tidak mau berubah pikiran karena sudah menempuh perjalanan jauh dan tetap ingin melihat festival Karantan. Setelah beberapa saat, keluarga itu mendengar suara kapal feri yang mendekat dari kejauhan. Mereka pun meninggalkan kafe untuk pergi ke dermaga. Sebelum pergi, pemilik kafe yang kasar itu sekali lagi memperingatkan Richard agar tidak pergi ke Pulau Sualta. Tetapi Richard tidak menghiraukannya. Di dermaga, keluarga itu membeli 4 tiket untuk pergi ke Sualta. Namun petugas tiket terlihat sangat terkejut ketika mendengar tujuan mereka. Saat itu Richard baru sadar bahwa dia lupa membawa dompetnya dan meninggalkannya di kafe. Dia pun kembali ke kafe untuk mengambilnya. Tak lama kemudian Richard kembali dengan dompetnya dan keluarga itu dengan senang hati naik ke kapal feri. Namun suasana menjadi aneh ketika orang-orang di kapal mulai menatap mereka dengan tatapan yang menyeramkan. Di tengah perjalanan, seorang pria botak dengan wajah menakutkan mendekati Susan dan menawarkan minuman. Richard merasa ada yang tidak beres dan mencoba melindungi Susan, tetapi pria itu malah marah dan mulai mengumpat. Ketika keluarga itu sampai di Pulau Sualta, mereka terkejut melihat semua penduduk pulau berkumpul di pelabuhan. Penduduk tampak tidak senang dengan kedatangan mereka. Seorang wanita bernama Clara yang kelihatannya adalah pemimpin di sana bertanya siapa mereka dan kenapa datang ke pulau ini. Keluarga itu menjelaskan bahwa mereka sedang berlibur dan ingin menonton pertunjukan drama Karantan. Namun seorang anak laki-laki bernama Ingemar dengan tegas mengatakan bahwa mereka tidak diterima di pulau itu dan meminta mereka segera pergi. Tetapi keluarga itu menolak. Bahkan Susan mengatakan bahwa dia punya hubungan dengan pulau ini karena leluhurnya adalah seorang perwira pemberani yang pernah dibunuh oleh penduduk pulau lebih dari 200 tahun yang lalu. Mendengar hal itu, Clara menjadi sangat marah dan menyuruh mereka pergi. Tetapi tiba-tiba seorang pria muncul dan membela keluarga itu. Ternyata dia adalah Matt Larson, orang yang menyewakan rumah kepada mereka lewat Airbnb. Penduduk pulau semakin marah karena Matt menyewakan rumahnya kepada orang asing. Namun Matt mengatakan bahwa rumah itu milik ibunya dan dia tidak butuh izin dari siapapun untuk menyewakannya. Setelah banyak perdebatan, Clara akhirnya mengizinkan mereka tinggal, tetapi dengan peringatan bahwa kunjungan mereka tidak akan berlangsung lama.
Okay, come on. Setelah itu, Matt mengantar keluarga Smith ke rumah yang mereka sewa lewat Airbnb. Saat mereka tiba, Matt terlihat seperti tertarik pada Jessie. I'm not scared. Just If you want to, no. Dengan wajah menyeramkan, Matt bercerita bahwa rumah itu dulunya milik ibunya. Dia juga mengatakan bahwa ibunya pernah dibunuh dengan cara dipenggal tepat 10 tahun yang lalu di kursi yang sekarang diduduki Richard. Mendengar cerita itu, keluarga Smith terkejut, tetapi mereka mencoba tetap tenang. Setelah Matt pergi, mereka mulai membereskan barang-barang mereka. Jessie memutuskan untuk mandi agar bisa bersantai. Namun saat di kamar mandi, dia mendengar suara-suara aneh. Jessie merasa suara itu datang dari cermin di dinding, tetapi dia tidak tahu apa itu. Malam harinya keluarga itu terbangun karena mendengar suara ribut di luar rumah. Richard dan Susan keluar untuk memeriksa, dan mereka melihat penduduk pulau berkumpul dengan membawa obor api. Susan panik dan meminta mereka untuk berhenti mengganggu karena anak-anaknya sedang tidur di dalam rumah. Tetapi salah satu penduduk pulau malah melemparkan bangkai rakun ke depan pintu mereka sebelum akhirnya pergi. Kejadian itu membuat Richard dan Susan ketakutan. Mereka mulai berpikir apakah keputusan mereka untuk datang ke pulau ini adalah sebuah kesalahan. Sementara itu kita juga melihat bahwa pemimpin penduduk pulau, Clara, sedang diam-diam mengawasi mereka. Keesokan harinya, sehari sebelum festival Karantan, Jessie memberitahu ayahnya bahwa dia merasa seperti sedang diawasi di sekitar rumah. Dia juga bercerita tentang suara-suara aneh yang dia dengar dari balik cermin besar saat mandi, yang membuatnya ketakutan. Tanpa sepengetahuan mereka, ada seseorang yang sedang memata-matai mereka dari sebuah ruangan rahasia. Di sana ada banyak monitor yang menampilkan rekaman CCTV rumah mereka. Beberapa waktu kemudian Richard pergi ke rumah Matt untuk berbicara tentang kejadian malam sebelumnya. Dia membawa bangkai rakun yang dilemparkan penduduk pulau ke depan pintu rumah mereka dan menyerahkannya kepada Matt. Richard merasa frustasi dan mengatakan bahwa sejak mereka tiba di pulau ini, mereka hanya merasa terancam dan tidak diterima. Meskipun Matt telah berjanji semuanya akan baik-baik saja. Richard bahkan mengancam akan menulis ulasan buruk tentang tempat itu. Matt tampak cemas mendengar hal itu dan berjanji akan berbicara dengan penduduk pulau untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sore harinya keluarga Smith berjalan-jalan di sekitar pulau dan mengambil beberapa foto. Mereka menikmati pemandangan meskipun suasananya tetap terasa aneh. Namun di tempat lain sesuatu yang mengerikan terjadi. Pemilik kafe di pesisir dan istrinya ditemukan tewas secara brutal. Sementara itu Richard dan Susan melihat perahu datang membawa 4 peti mati kosong ke pulau. Mereka tidak mengerti apa maksudnya dan merasa bingung. Tak lama kemudian seorang detektif bernama Fosbeck tiba di pulau itu. Dia berbicara dengan petugas pelabuhan dan memberitahu tentang pembunuhan pemilik kafe. Detektif itu mencurigai seorang pria bernama Johan terlibat dalam kejahatan ini. Ternyata Johan adalah pria botak menyeramkan yang mereka temui di ferry. Dia adalah seorang narapidana berbahaya yang baru saja keluar dari penjara. Petugas pelabuhan menduga bahwa Johan mungkin akan melakukan lebih banyak pembunuhan, dan mereka harus segera memperingatkan masyarakat agar berhati-hati. Di tempat lain, Susan dan Richard sedang bermesraan di rumah Airbnb mereka. Tapi tanpa mereka sadari, ada seseorang yang diam-diam mengawasi mereka lewat kamera tersembunyi, sambil melakukan sesuatu yang sangat menyeramkan. Sementara itu, penduduk pulau sedang berlatih untuk pertunjukan Karantan. Di tengah latihan, detektif Fosbeck datang dan mengganggu mereka. Dia bertanya tentang Johan, dan mendapatkan informasi bahwa Johan telah meninggalkan pulau untuk membeli vodka. Clara, pemimpin penduduk, mengatakan kepada Fosbeck bahwa dia tidak seharusnya datang ke pulau ini karena hukum dari luar tidak berlaku di sini. Dia menegaskan bahwa selama Karantan, penduduk pulau yang memutuskan segalanya. Namun Fosbeck memperingatkan Clara agar berhati-hati jika dia ingin tetap aman. Bahkan menyindir bahwa dia bisa kehilangan kepalanya. Ketika Fosbeck pergi, terlihat Johan sedang mengawasi detektif itu dari kejauhan, membuat situasinya semakin mencekam. Sementara itu, Sam dan Jessie pergi ke sebuah kafe di pulau itu. Ternyata pemilik kafe adalah Ingmar, anak laki-laki yang sebelumnya tidak suka dengan keluarga mereka. Ingmar memperingatkan Sam dan Jessie bahwa mereka membuat kesalahan besar dengan datang ke pulau ini. Tetapi Sam dan Jessie tidak merasa takut. Mereka bahkan bilang bahwa mereka hanya ikut karena orang tua mereka ingin menonton drama yang menurut mereka tidak penting. Saat itu seorang penduduk pulau mencoba menyentuh Sam. Dengan cepat Sam memercikkan air ke mata orang itu sebagai peringatan. Kemudian Sam dan Jessie melihat sekelompok penduduk pulau yang memakai topeng aneh. Mereka sedang membawa beberapa peti mati dengan tulisan besar di atasnya, "Pembohong Inggris". Melihat itu Sam dan Jessie menjadi sangat ketakutan dan merasa ada yang tidak beres dengan tempat ini. Di tempat lain, Matt sedang melakukan sesuatu yang aneh di rumah. Dia terlihat mengenakan pakaian dalam wanita di tempat tidur. Namun ketika Sam dan Jessie tiba di rumah, Matt langsung lari keluar dengan cepat.
Jesse merasa ada yang aneh. Dia melihat tempat tidurnya berantakan dan pakaian dalamnya hilang. Saat dia berada di kamarnya, Jesse menggambar hati di cermin dengan jarinya. Tetapi di sisi lain cermin, tanpa sepengetahuan Jesse, Matt menjilati gambar hati yang dia buat. Sementara itu, Clara sedang berbicara dengan penduduk pulau tentang persiapan untuk festival Karantan. Dia memberitahu mereka bahwa ini adalah tahun terakhirnya sebagai sutradara drama tersebut, dan dia ingin membuat sesuatu yang luar biasa. Ternyata di masa lalu tradisi Karantan melibatkan pengorbanan orang luar untuk menghormati leluhur mereka. Orang luar itu akan dibunuh dan dimakan. Tetapi selama 30 tahun terakhir, generasi muda di pulau itu tidak mau melakukan hal seperti itu lagi. Namun Clara bersikeras bahwa ini adalah kesempatan yang sempurna untuk menghidupkan kembali tradisi itu. Dia mengatakan bahwa mereka harus membunuh dan memakan keluarga Inggris sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur mereka. Mendengar ini, penduduk pulau menjadi takut. Ingmar memprotes, mengatakan bahwa dia pikir mereka hanya akan menakut-nakuti orang luar, bukan benar-benar membunuh mereka. Bahkan putra Clara, Seven, tidak setuju dengan rencana ibunya. Tetapi Clara tetap bersikeras bahwa mereka harus mengikuti perintahnya apapun yang terjadi. Malam harinya, Clara berbicara dengan Matt untuk meyakinkannya agar ikut dalam rencana jahatnya. Matt ragu dan tampak tidak ingin terlibat dalam pembunuhan. Tapi Clara mengingatkan Matt bahwa dia tahu tentang perilakunya yang aneh, seperti membawa orang luar ke pulau ini yang melanggar aturan. Meski begitu, masyarakat pulau selalu membiarkannya karena dia adalah bagian dari mereka. Clara berkata bahwa sekarang giliran Matt untuk membayar kebaikan mereka. Dia menekankan bahwa ini adalah tanggung jawabnya, dan Matt tidak punya pilihan selain mengikuti perintahnya. Keesokan harinya tibalah hari Karantan. Seorang pria bertopeng memulai upacara dengan memainkan genderang besar, dan semua penduduk pulau berkumpul di sekitarnya untuk memulai festival. Sementara itu, di sisi lain, Matt menemui keluarga Smith di rumah mereka. Dia membawa kue sebagai tanda ramah tamah dan mengatakan bahwa dia sudah berbicara dengan masyarakat. Katanya masyarakat mengundang keluarga Smith untuk datang dan menonton drama Karantan. Tetapi yang mengejutkan Matt, keluarga Smith menolak undangan itu. Mereka bilang mereka lebih memilih pergi berenang di pelabuhan daripada menonton drama panjang yang berlangsung selama 8 jam. Mereka berjanji akan datang nanti, hanya untuk melihat bagian akhirnya saja. Mendengar itu, Matt tampak kecewa karena rencananya jadi tidak berjalan sesuai harapan. Di tempat lain, drama Karantan akhirnya dimulai. Cerita dalam drama itu menggambarkan kejadian dari 200 tahun yang lalu, ketika Pulau Suwalta mendengar kabar tentang wabah penyakit yang berbahaya menyebar ke seluruh dunia. Pemimpin pulau saat itu memutuskan untuk menutup pelabuhan dan mengkarantina pulau mereka agar penduduk tetap aman. Mereka mengandalkan orang Inggris untuk memberitahu kapan wabah itu berakhir. Namun wabah terus berlangsung sangat lama. Penduduk pulau mulai kelaparan, hingga akhirnya mereka tidak punya pilihan selain memakan sesama manusia untuk bertahan hidup. Sementara itu, keluarga Smith baru saja pulang ke rumah setelah berenang di pelabuhan. Mereka melihat sepiring kue yang ditinggalkan Matt sebelumnya. Tanpa curiga, mereka langsung memakannya dengan lahap. Sayangnya kue itu ternyata telah diberi obat bius. Tidak lama setelah memakannya, seluruh keluarga pingsan. Dari kejauhan, Matt tampak puas melihat rencananya berhasil. Sementara itu, di drama Karantan cerita semakin seru. Drama itu mengungkapkan bahwa penduduk pulau akhirnya tahu bahwa orang Inggris telah menipu mereka. Sebenarnya tidak ada wabah penyakit sama sekali. Penduduk pulau menjadi sangat marah karena mereka sudah kehilangan keluarga akibat kelaparan dan harus makan sesama manusia. Karena itu mereka bersatu dan menyerang orang Inggris, membunuh mereka dengan kejam. Di tempat lain kita melihat Matt sedang memakai pakaian dalam milik Jesse. Dia terlihat bersiap untuk menyerangnya. Namun terjadi sesuatu yang tidak terduga. Ternyata keluarga Smith tidak pernah memakan kue yang diberi obat bius oleh Matt. Mereka hanya berpura-pura pingsan. Ketika Matt mendekat, keluarga itu menyerangnya dan menikamnya berkali-kali hingga Matt tewas. Kemudian terungkap fakta mengejutkan. Richard ternyata yang membunuh pemilik kafe ketika dia kembali untuk mengambil dompetnya. Bukan hanya itu, Jesse dan Sam juga ternyata yang memenggal burung laut di kafe waktu mereka pertama kali tiba. Ternyata keluarga Smith bukanlah keluarga biasa. Mereka sebenarnya adalah pembunuh berantai yang sering menyusup ke desa-desa terpencil untuk memuaskan hasrat mereka yang mengerikan. Setelah kejadian itu, keluarga Smith mulai menyerang penduduk pulau. Mereka membawa senjata tambahan dan menyerang siapa saja yang mereka temui dengan cara yang sangat kejam. Clara dan kelompoknya melihat kekacauan itu dari jauh, tetapi mereka tidak tahu siapa yang melakukan semua pembunuhan tersebut. Meskipun begitu, Clara tetap bersikeras untuk menyelesaikan drama Karantan, karena itu adalah yang terakhir baginya. Di sisi lain, penduduk desa yang ketakutan berlari panik ke segala arah. Mereka mengira Johan, pria botak dari Ferry, adalah pelaku dari semua kekacauan ini.
Sementara itu Jesse dan Sam pergi ke pelabuhan. Di sana mereka mendekati seorang penjaga yang sedang bertugas. Mereka berpura-pura menjadi anak-anak yang ketakutan dan meminta perlindungan. Wanita penjaga yang merasa kasihan memeluk mereka untuk menenangkan mereka, tetapi tiba-tiba Jesse dan Sam menyerangnya. Mereka membunuhnya tanpa ampun. Setelah itu kedua saudara tersebut bahkan mengambil foto selfie dengan tubuh wanita yang sudah tidak bernyawa itu. Beberapa waktu kemudian Seven tiba di pelabuhan dan sangat terkejut saat menemukan penjaga yang sudah tidak bernyawa. Dia segera mengambil pistol suar dan menembakkannya ke langit. Cahaya merah terang menyala di malam hari seperti tanda darurat. Ketika melihat suar itu, Richard dan Susan tahu bahwa polisi mungkin akan segera datang, tetapi mereka tetap santai dan bahkan mulai bernyanyi bersama. Di sisi lain, penduduk desa yang masih selamat, termasuk Clara dan Seven, bersembunyi di sebuah gubuk kecil untuk menghindari keluarga Smith yang sedang menyerang mereka. Keluarga Smith mencoba masuk ke gubuk itu, tetapi pintunya terkunci. Richard kemudian menusuk panel kayu di pintu dan melukai Clara. Meski sudah terluka, Clara masih belum tahu siapa yang menyerang mereka. Seven mencoba melawan dan berhasil menusuk Richard, tetapi anehnya, meskipun lukanya parah, Richard tampak baik-baik saja. Akhirnya keluarga Smith berhasil masuk ke dalam gubuk. Namun Clara dan Seven sudah berhasil kabur lebih dulu, meninggalkan penduduk lain untuk menghadapi keluarga Smith. Tanpa belas kasihan, keluarga Smith melanjutkan serangan mereka. Mereka bahkan membunuh anak laki-laki muda bernama Ingmar. Di tempat lain, detektif Fosbeck menerima telepon tentang kekacauan besar yang terjadi di pulau itu. Petugas lain memberitahu bahwa Johan telah terlibat di pulau tersebut dan dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab atas semua pembantaian ini. Sementara itu, keluarga Smith yang sudah membunuh hampir semua penduduk pulau mulai mengumpulkan mayat-mayat dan membakarnya. Saat melihat api yang besar, Richard dan Susan berbicara santai, mengatakan bahwa bau mayat yang terbakar ini mengingatkan mereka pada perjalanan bulan madu mereka. Di waktu yang sama, Sam mulai bertengkar lagi dengan ayahnya tanpa alasan yang jelas. Tetapi kali ini Richard menjadi sangat marah sampai dia tiba-tiba menusuk leher Sam dan membunuhnya. Susan dan Jesse melihat kejadian itu dengan tenang. Mereka bertanya kepada Richard mengapa dia melakukannya. Dan Richard hanya menjawab bahwa dia merasa harus melakukannya karena Sam sudah bersikap kasar kepadanya sepanjang perjalanan. Hal yang mengejutkan terjadi saat Jesse berkata bahwa sekarang dia harus mencari seseorang yang baru untuk berpura-pura menjadi saudara laki-lakinya. Ternyata Sam bukanlah anggota keluarga mereka yang sebenarnya, melainkan seorang pembunuh bayaran yang mereka ajak bekerja sama. Di tempat lain, Seven meminta ibunya Clara untuk meninggalkan pulau dan menyelamatkan diri. Tetapi Clara keras kepala. Dia bersikeras menyelesaikan ritual Karantan karena ini akan menjadi yang terakhir baginya. Seven pun tidak punya pilihan lain selain menuruti ibunya. Dia pergi ke rumah mereka untuk mengambil senapan. Sementara itu, keluarga Smith tiba di rumah Matt dan menemukan sebuah ruangan penuh dengan layar kamera CCTV. Mereka kaget dan merasa jijik karena Matt diam-diam memata-matai mereka selama ini. Tidak hanya itu, mereka juga menemukan sebuah pintu rahasia yang menghubungkan rumah Matt dengan rumah Airbnb mereka. Richard memutuskan untuk menyusuri lorong rahasia itu. Tak lama kemudian Jesse masuk ke rumah Airbnb melalui pintu depan, tetapi tiba-tiba dia ditembak oleh Seven. Meskipun terluka, Jesse berpura-pura menjadi korban. Dia mengatakan kepada Seven dan Clara bahwa Matt Larson telah menjadi gila dan telah membunuh saudara laki-laki serta ayahnya. Jesse juga mengatakan bahwa Matt mungkin masih bersembunyi di rumah itu. Mendengar ini, Seven segera mengambil senapannya dan naik ke lantai atas untuk mencari Matt. Sementara itu, Clara sempat curiga kepada Jesse, tetapi Jesse bertingkah sangat lemah dan polos sehingga akhirnya Clara mempercayainya. Tak lama kemudian, Susan masuk ke dalam rumah dan mendobrak pintu. Dia dan Jesse lalu berpura-pura memainkan adegan dramatis untuk menipu Clara. Sementara itu, Seven sedang berjalan-jalan di sekitar rumah. Dia masuk ke kamar Jesse dan menemukan tubuh Matt yang sudah dimutilasi. Saat itu, Seven langsung menyadari bahwa Jesse telah berbohong kepadanya. Seven melanjutkan pencariannya di rumah itu dan masuk ke ruangan lain, di mana dia menemukan Richard yang sedang terbaring. Namun saat Seven mendekat, tiba-tiba Richard menyerangnya dan menggorok lehernya. Sebelum Seven meninggal, dia sempat menembak tangan Richard dengan senapan hingga tangan Richard hancur. Setelah itu, Richard turun ke lantai bawah dengan tangannya yang terluka parah. Saat itulah keluarga Smith akhirnya berhenti melakukan aksinya dan dengan tenang mengungkapkan bahwa mereka adalah pelaku di balik semua pembantaian di pulau ini. Mendengar hal ini, Clara sangat marah. Dia mulai berteriak menuduh bahwa orang Inggris selalu menjadi penipu yang kejam dan mengatakan bahwa sejarah kelam mereka hanya berulang kembali. Dengan penuh emosi, Clara mengangkat pisau tampak seperti akan menyerang. Namun sebelum Clara sempat melakukan apapun, detektif Fosbeck muncul dan salah paham. Dia mengira Clara adalah ancaman bagi keluarga Smith yang terlihat seperti korban, sehingga dia menembak Clara tepat di kepalanya.
Keluarga Smith yang masih berpura-pura menjadi korban yang tak bersalah ditolong oleh polisi dan dibawa ke pelabuhan untuk meninggalkan pulau itu. Di sisi lain, Johan yang tidak tahu apa-apa tentang kekacauan itu sedang tertidur di sebuah perahu di dekat pelabuhan. Polisi yang percaya bahwa Johan adalah pelaku utama pembantaian menembaknya hingga tewas saat mereka melihatnya. Saat film berakhir, keluarga Smith berhasil melarikan diri tanpa dicurigai. Di atas perahu, Richard dengan santai berkata, keluarga yang membunuh bersama akan tetap bersama. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, begitulah alur cerita film Gateway yang rilis tahun 2024, di mana film ini bercerita tentang keluarga Smith yang berlibur ke Pulau Svalta untuk menonton pertunjukan drama Karantan. Di sana mereka bertemu dengan penduduk pulau yang tidak ramah dan bahkan diperingatkan untuk tidak mengunjungi pulau itu karena warga setempat tidak suka pengunjung, bahkan mungkin akan membunuh mereka. Meski demikian, keluarga Smith tetap melanjutkan perjalanan mereka. Sesampainya di pulau, mereka disambut dengan sikap keras kepala dan kecurigaan dari penduduk lokal, terutama pemimpin mereka, Clara. Namun keluarga ini tetap bertahan, meskipun ada banyak tanda-tanda aneh yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah di pulau itu. Mereka segera merasa diawasi dan banyak kejadian aneh yang terjadi, sehingga suara-suara misterius, pembunuhan yang belum terungkap, dan pengawasan melalui kamera. Selama drama Karantan berlangsung di pulau itu, terungkap bahwa penduduk pulau menghormati leluhur mereka dengan mengorbankan orang luar. Ternyata keluarga Smith bukanlah keluarga biasa, tetapi pembunuh berantai dan menyusup ke komunitas tersebut untuk memuaskan nafsu mereka. Mereka melakukan serangkaian pembunuhan dengan brutal, membunuh semua penduduk yang mereka temui, termasuk anak-anak. Di akhir cerita terungkap bahwa keluarga Smith memang sengaja datang untuk melaksanakan pembantaian. Mereka membunuh penduduk pulau satu persatu, termasuk Clara dan anggota lainnya, sebelum akhirnya melarikan diri dengan pura-pura menjadi korban. Namun detektif flashback yang datang ke pulau tersebut mengira dia bisa menghentikan kekacauan, tetapi dia malah membunuh Clara yang sedang memegang pisau. Film berakhir dengan Richard sebagai keluarga Smith yang mengatakan keluarga yang membunuh bersama-sama akan tetap bersama, menyiratkan bahwa mereka adalah keluarga pembunuh yang tak terpisahkan. Oke, sekian cerita dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.